adalah yang di luar generasi milenial dan Gen Z. Artinya apa? Artinya ini tidak perlu menunggu 2030 atau bahkan tidak perlu menunggu 2024. Hari ini sahabat-sahabat itu sebenarnya udah sangat kelihatan sekali tanggung jawab negara ini ada di mana? Ada di kita-kita ini, ada di talenta muda. Jadi makanya saya kira gini, talenta-talenta muda hari ini harus memang sangat serius gitu untuk menghadapi ini, karena kalau tidak mungkin PR-nya akan menjadi numpuk di belakang nanti ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kami mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk ayo mari apa yang bisa kita lakukan mengikuti pelatihan digital yang tadi Prof Widodo sediakan dari Kominfo. Terus kemudian belajar tentang dunia kreatif, belajar tentang konten, belajar tentang hal-hal sepele misalnya, bukan sepele sih, misalnya hal-hal kecil di dunia development, membuat landing page untuk UMKM, misalnya ada temennya jualan kopi, ada temennya punya UMKM apa, nah kita bantu membuat landing page, itu sangat penting teman sahabat-sahabat sekalian gitu. Nah lanjut kemudian kita lihat ya, pendapatan per kapita di 2016 3,6 ribu, di 2024 diprediksi ada 29 ribu. Kemudian produk domestik bruto yang 92 US dollar triliun ya, di 2024 bisa naik hampir 9 kalinya sahabat-sahabat. Artinya apa? Artinya ini memang tantangan yang cukup apa ya? Saya kira cukup challenging juga ya kalau misalnya tidak diseriusi. Jadi sahabat-sahabat kita harus bergerak segera untuk menghadapi hal tersebut. Terakhir, apa yang perlu dipersiapkan menuju bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045? Pertama, matchmaking forum, komunitas, terus kemudian tempat kita berkumpul, itu adalah tempat yang penting untuk kita bertukar pikiran, saling sharing, saling bertanya kira-kira seperti apa solusi-solusi dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kedua, transformasi bisnis konvensional ke digital. Ini sahabat-sahabat misalnya punya tools-tools yang untuk mengembangkan UMKM misalnya, atau misalnya sahabat-sahabat sedang mendevelop sebuah startup. Nah itulah hal-hal yang akan beririsan teman-teman dengan digital. Misalnya teman-teman bikin kue untuk UMKM gitu. Nah teman-teman pasti akan membutuhkan pasar digital, pasti akan bersentuhan, entah nanti kalau tidak diproduksinya, di pemasarannya pasti akan bersentuhan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi concern yang sangat penting, transformasi di bisnis konvensional ke digital. Terakhir, yang ketiga adalah menambah digital talent dan kreatif talent. Ini kuncinya sahabat-sahabat sekalian. Menambah digital talent dan kreatif talent saya kira sudah menjadi hal yang wajib bagi negara kita, bagi kita semuanya bahkan gitu, bagi kita semuanya, karena ini adalah order yang cukup jelas gitu ya, terlihat saat ini transformasinya begitu masif gitu. Itu saja teman-teman, terima kasih. Ada 3 hal itu yang saya highlight. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, silakan nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A. Terima kasih, saya sampaikan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ahmad Lutfi atas materinya yang sangat luar biasa ya. Teman-teman di rumah, Bapak, Ibu, peserta seminar hari ini, mudah-mudahan dari 3 materi dari 3 narasumber kita hari ini bisa diserap ilmunya dan pengetahuannya dengan maksimal ya. Sebelum menuju ke question and answer atau tanya jawab, saya sebagai moderator ingin memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Tadi Pak Taufik juga sudah memberikan informasi bahwa transformasi digital ini telah merubah kita secara besar-besaran, dan juga transformasi digital ini telah merubah struktur sosial, struktur kerja, struktur budaya, struktur industri, struktur interaksi antar manusia bahkan, dan struktur yang lainnya. Dan juga banyak sekali pekerjaan yang menurun di masa depan, tapi ada juga pekerjaan yang tumbuh. Jadi kita sebagai sumber daya manusia harus pintar-pintar dan bijaksana dalam mengolah informasi. Nah selanjutnya materi yang telah disampaikan oleh Bapak Widodo
bahwa pandemi COVID-19 ini berlangsung cukup lama ya, dan revolusi industri bagaimana sih kita kerjanya? Nah, kita ini sebagai masyarakat Indonesia jangan hanya ingin dikendalikan oleh teknologi, betul ya Profesor ya? Ya Pak ya. Nah, karena teknologi itu kan hanya alat. Jadi manusia yang menciptakan teknologi jangan mau diperalat oleh alat yang kita ciptakan sendiri. Betul begitu Pak? Iya Betul, betul. ya betul. Nah, tadi juga Pak Widodo sempat membahas tentang 5 langkah percepatan transformasi digital yang tadi sudah disebutkan, dan ada satu quotes ya, yang terakhir itu adalah the best way to predict the future is to create it. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus pintar-pintar ya dalam mengolah informasi dan juga mengolah teknologi yang kita ciptakan sendiri. Nah, yang terakhir tadi dari Mas Ahmad Lutfi nih, terhadap bonus demografi dan sebagainya. Tadi juga udah dijelaskan dampak pandemi COVID-19 ya Mas Lutfi ya. Itu bagaimana dampaknya terhadap penduduk Indonesia. Terus juga ternyata kita tuh juga harus produktif nih. Apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam satu hari? Kalau kita lebih lambat dari teknologi yang kita ciptakan, bisa-bisa kita tertinggal gitu. Nah, apa aja sih bisnis di masa depan? Terus tadi juga udah dibahas keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, seperti kreativitas, cooperation atau teamwork ya. Terus juga menghargai perbedaan, critical thinking dan yang lainnya. Bisa peserta lihat di internet banyak ya, jadi nggak boleh males kita cari tahu informasi, apalagi di digital life yang sedang kita alami saat ini gitu. Nah, kayaknya masih hangat nih bersama Mas Lutfi. Boleh langsung question and answer ya? Oke. Nah, ini udah masuk pertanyaan. Oh, oke. Jadi ada question and answer. Pertanyaan untuk Pak Widodo dulu nih ternyata. Dari Siti Fatimah. Begini Pak, bagaimana sih trik Jitu memanfaatkan media untuk menambah jejaring sosial untuk bisa membantu peluang usaha, tetapi presentasenya tidak melupakan kewajiban seorang istri dan tidak mudah tergiur oleh informasi yang menggiurkan yang menggiring ke kejahatan sosial? Boleh dijawab Pak Widodo? Ya, baik, terima kasih. Ini pas azan, jadi tapi iya. saya coba atau di yang kedua sekalian dibaca dulu ya. Yang kedua ada nggak pertanyaan kedua? Kita satu-satu dulu aja kali Pak Oh ya. baik, baik Mbak Siti Fatimah ya, terima kasih. Ini sebetulnya kan satu trik yang diminta bagaimana supaya kita ini di dalam virtual ya, go virtual itu betul-betul punya mitra konsumen, calon konsumen yang kemudian follow kita. Tentu yang pertama dari sisi konten ya. Mari kita selalu membaca, belajar, dan kemudian terinspirasi, dan akhirnya kita bisa memberikan satu pesan kepada masyarakat melalui akun kita, melalui alamat virtual kita, dan itu membutuhkan latihan. Tetapi yang penting jangan mudah menyerah, karena memang karakteristik dunia virtual itu beda dengan dunia nyata. Saya ambil contoh misalkan, kalau di dunia nyata Anda sering banyak cerita, virtual itu inginnya pendek-pendek, ingin pendek-pendek, singkat-singkat, to the point, tetapi useful, berguna. Jadi Anda dari sisi konten harus seperti itu, termasuk tentu saja efek audiovisualnya harus Anda lihatkan secara baik ya. Karena apa? Karena memang dunia virtual itu audiovisual menjadi penting. Di samping bahasanya tadi pendek-pendek, to the point, dan useful tadi. Nah, coba lagi gitu. Nah, ini yang saya kira seringkali teman-teman itu baru nyoba sekali kok yang memfollow masih sedikit ya, malah sakit hati. Jangan. Anda menjadi orang netizen itu jangan baper ya, jangan baper perasaan terus-menerus. Pokoknya aktif, produktif, evaluasi, aktif, produktif begitu. Ini yang saya kira tip untuk Mbak Fatimah ya, supaya Anda menjadi beginner ya, apalagi Anda sudah punya banyak follower, ingin menambah lagi, coba berikan knowledge baru supaya publik ingin tahu, ingin melihat, ingin membuka akun Anda. Ya. Carilah terus-menerus. Tetapi sekali lagi cek bahwa yang Anda sampaikan itu bukan hoax ya, bukan berita bohong.
berupa hal-hal yang akhirnya merugikan. Ya, ini yang harus Anda juga kombinasikan. Demikian, Mbak. Oke baik, terima kasih banyak Pak Widodo atas jawabannya. Mudah-mudahan Siti Fatimah sudah bisa mendapatkan jawaban ya. Nah ini ada satu lagi nih Pak, ada yang berkaitan dengan informasi-informasi yang menggiurkan, yang menggiring ke kejahatan sosial. Nah ini ada pertanyaan, izin bertanya Pak, dengan adanya transformasi digital yang terjadi, tentu tidak menutup kemungkinan adanya sisi positif dan sisi negatif yang menggiring. Nah, karena segala apapun saat ini bisa diakses melalui internet. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membentengi diri agar adanya transformasi digital ini terhindar dari sisi-sisi negatif dan betul-betul memanfaatkan sisi yang positif? Oke, mungkin Pak Widodo koneksinya kurang baik ya. Bisa Mas Lutfi bisa menjawab? Boleh menjawab? Nah, ini juga ada kaitannya dengan generasi milenial kita ya. Iya, jadi pertanyaannya tuh gini, dengan adanya transformasi digital yang terjadi, tentu tidak menutup kemungkinan adanya sisi positif dan sisi negatif yang menggiring. Nah, karena segala apapun yang ini kan bisa diakses melalui internet ya Mas ya. Jadinya pertanyaannya adalah bagaimana cara kita nih membentengi diri agar adanya transformasi digital ini terhindar dari sisi-sisi negatif dan betul-betul memanfaatkan sisi yang positif. Oke. Pak Widodonya udah hadir. Gimana? Oke. Oh ya Pak Widodo silakan. Oke boleh silakan. Baik, mohon maaf ini aksesnya agak putus-putus. Oke. Baik, terima kasih. Poinnya saya tangkap bahwa bagaimana kita ini informasi sebagai makanan yang menyehatkan tadi ya. Ini tipsnya seperti apa? Jangan sampai informasi itu menjadi racun yang mengganggu pikiran kita, hati kita. Yang pertama tentu kita jangan sampai terjebak pada judul yang provokatif. Judulnya dulu. Kalau Anda mendapatkan informasi judulnya saja kayaknya provokatif, itu biasanya kecenderungannya itu akan membawa pada sesuatu yang melelahkan pikiran kita. Bahkan sampai pada kita bisa dibawa pada satu pola pikir yang tidak betul, tidak baik. Gitu ya. Kemudian juga biasanya diberikan ancaman-ancaman. Silakan di-share. Ya. Kalau Anda menge-share maka Anda dapat pahala dan seterusnya. Juga menonjolkan ada satu tokoh yang sebetulnya belum tentu tokoh itu ada, tapi diambil, dimixkan ya. Dipadukan. Nah kalau sudah begitu, maka kemungkinan besar itu pasti akan mengganggu kita. Dan dalam penelitian Mastel, itu memang 90% lebih sedikit, itu berita-berita hoax itu disengaja Mbak. Nah dengan indikator tadi. Sehingga paling akhir yang paling penting adalah hati nurani kita. Ya. Mari kita kalau mau membuka internet itu ya betul-betul dengan hati pikiran kita yang paling jernih. Jangan sampai kita terbawa pada emosi. Karena memang ini fenomena apa yang disebut dengan post-truth. Ya. Post-truth itu kebenaran menjadi nggak penting. Yang penting narasinya. Nah kemudian orang-orang yang nggak baik supaya kita nggak kena sisi negatifnya tadi, memang mensengaja masuk di dalam narasi tadi. Judulnya, audiovisual efeknya, kemudian ngambil tokoh-tokoh yang seolah-olah kita menjadi ingin tahu betul, padahal belum tentu benar, dan sampai pada kemudian memberikan ancaman ataupun harapan untuk nge-share dan seterusnya. Jadi kalau nuansanya seperti itu sudah bukan informasi, itu sudah persuasi dan bahkan sudah propaganda. Nah jadi ini kita harus hati-hati. Kalau nuansanya seperti itu malah mendingan diganti daripada ngabis-ngabisin pulsa. Saran saya begitu. Oke baik, terima kasih banyak Pak Widodo. Jadi teman-teman semuanya harus bisa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menyaring informasi ya. Karena saking banyak informasi di internet yang kita bisa raih, itu suka banyak yang mungkin salah atau tidak benar. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Mas Lutfi atau Mas Lutfi ingin menambahkan pertanyaan yang tadi? Oh cukup, sudah cukup, oke. Nah pertanyaan selanjutnya. Dari Atsnia Naila, Mas Lutfi.
Saya sebagai pelajar ingin bertanya pada masa era pandemik seperti ini, bagaimana agar saya dan teman-teman saya bisa maksimal menggunakan media tetapi juga menghasilkan income atau pendapatan untuk membantu orang tua. Oh iya. Ya, terima kasih pertanyaannya ke Asnia Naila ya. Jadi kalau menurut saya untuk pertanyaan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita misalnya dropship atau reseller sebuah produk gitu kan, kita bisa cari banyak produk ya di sosial media, misalnya di Instagram ataupun di TikTok bahkan gitu kan. Dalam arti kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan media sosial dan juga kita mendapatkan income. Itu kalau misalnya kita tidak berproduksi, atau kalau di sini Kak Asnia punya teman-teman gitu ya, artinya bisa mengenerate sebuah produk. Misalnya produk apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekitar juga, atau misalnya produk-produk yang segmen marketnya itu tidak jauh dari Kak Asnia. Jadi teman-teman di usia Kak Asnia. Jadi misalnya bikin produk misalnya masker ataupun misalnya kayak pouch ataupun tas ataupun misalnya sepatu untuk milenial ataupun kaos-kaos kekinian gitu ya. Nah terus kemudian dipromosikan. Nah intinya kalau dari situ sih konten ya. Nanti Kak Asnia bisa belajar banyak, itu banyak sih materinya ada di YouTube atau di sosial media yang lain. Itu kaitannya untuk gimana sih content writing yang content making yang bagus dan lain sebagainya. Nanti sampai titik di mana kalau misalnya memang sudah ada income, nah nanti tinggal di develop menjadi lebih baik lagi, pakai endorsement, pakai Google Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Lutfi. Jadi intinya tuh kita harus bisa jeli ya akan opportunities yang ada saat ini gitu. Karena sebenarnya apapun itu bisa dijadikan suatu kesempatan untuk menghasilkan income sekarang ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir atau pertanyaan satu lagi sebelum terakhir kira-kira? Nah pertanyaan terakhir untuk Pak Taufik nih Pak. Dari Laeli Masroh. Nah, Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, saya mau tanya bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit. Mengajak untuk berpikir bahwa pandemi ini hanya membatasi kita untuk keluar rumah, tidak menghalangi kita untuk berkarya, dan tidak menutup pintu rezeki. Dan pesimisme yang lain, apalagi masyarakat lebih mudah menerima berita yang hoaks. Ada implementasi apa yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar kita Pak? Baik. Ya, sekaligus mungkin bisa untuk closing sesi tanya jawab seminar hari ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini saya nyoba merespon pertanyaan yang terakhir ini. Saya kira cukup realistis pertanyaannya karena memang faktanya di masyarakat berkembang, saya menyebutnya provokasi ya, mohon maaf dengan bahasa yang agak kasar. Banyak provokasi dari pihak-pihak tertentu menghadapi pandemi ini, seolah-olah ini pertama pandemi ini bohong-bohongan, COVID ini tidak ada. Yang kedua ada provokasi bahwa pemerintah ini punya niat jahat, ingin membinasakan rakyatnya. Bahkan beredar ada di grup-grup WA itu teknik dan cara membersihkan vaksin dari tubuh kita. Jadi seolah-olah setelah divaksin orang itu menjadi terancam jiwanya. Ini kan ngeri sekali ya. Belum lagi kalau ini yang menyampaikan hanya sekedar tulisan mungkin tidak terlalu mengerikan. Tapi ada, mohon maaf saya sebut Gus Najih misalnya. Mbak-mbak ini tahu semua, Gus Najih ini pidatonya kan mengerikan sekali. Seolah-olah ini pemerintah ini membohongi rakyat bahwa ketika presiden vaksin itu katanya bohong-bohongan. Dan kalau vaksin itu terancam tidak sehat dan seterusnya. Belum lagi ditumpangi dengan berita-berita TKA yang banjir katanya jutaan orang. Ada lagi berita bagaimana Cina katanya akan mengakuisisi pulau-pulau kita dan seterusnya.
negara Indonesia sudah menjual ke negara lain dan seterusnya. Nah, saya kira ini fakta memang, dan ini sampai ke bawah. Nah, tugas Fatayat adalah memberikan penjelasan yang benar. Memberikan penjelasan yang benar dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya kira itu kuncinya. Karena memang ini sensitif banget kalau di desa misalnya ngomong kayak saya tadi menyebut Gus Najih misalnya, orang bisa marah ke saya. Nah, tapi kalau Mbak Fatayat ini saya kira ngomongnya mesti harus sangat halus kepada masyarakat ya. Tidak boleh menyebut apalagi menyampaikan hal-hal negatif dari tokoh yang sebenarnya provokatif juga gitu loh. Kenapa? Karena tokoh-tokoh ini punya panutan, punya pengikut yang begitu banyak. Nah, saya kira yang seperti ini mesti harus bijak, dan dalam kondisi pandemi ini saya kira grup-grup WA ini banyak banget di kelompok kita. Mari kita berpikir untuk komunitas kita sendiri aja dulu. Jangan terlalu luas jangkauan kita kalau untuk konteks-konteks seperti ini. Bagaimana Fatayat bertanggung jawab terhadap Fatayat itu sendiri ya? Bagaimana agar warganya tidak pesimis, memiliki optimisme, dan ini yang ingin saya sampaikan. Ini sekarang ini dalam kondisi pandemi ini sebenarnya kita mesti ambil hikmahnya. Kalau tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Profesor Widodo dan Mas Lutfi, saya pikir itu sudah cukuplah sebagai bahan teman-teman untuk bergerak ya. Tapi ada satu hal memang terkadang Mas Lutfi, Prof, ini masyarakat kita kadang-kadang ada perasaan ragu-ragu ketika mau melakukan sesuatu. Jadi kalau mau masuk pada bisnis digital bisnis atau digital marketing misalnya, itu ada perasaan ragu-ragu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, apalagi sudah pernah mencoba dan lalu tidak berhasil. Nah, ini biasanya langsung pupuslah harapan mereka. Nah, saya kira tidak boleh begitu. Kita mesti memanfaatkan situasi ini justru yang kira-kira memang bisa bermanfaat benar untuk kehidupan kita. Ini fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kan banyak banget ya. Dulu di Kebumen itu sulit sekali kita kalau ngakses internet. Nah, sekarang sudah enak. Ini jangan sampai lalu dibiarkan begitu saja dan orang lain yang memanfaatkan. Ini satu ya. Jadi pemanfaatan sinyal ini mesti harus sangat maksimal. Yang kedua, saya ingin ngajak kepada teman-teman, kalau tadi Mas Lutfi mengajak mau memproduksi atau sekedar reseller misalnya, artinya produksi lalu bicara tentang marketnya bagaimana dan seterusnya, saya kira kita harus mencobanya. Kata-kata mencoba juga kurang positif Pak Prof. Yang bagus adalah kita harus memulainya ya. Kita harus memulainya. Sebab kalau coba-coba itu juga nggak bagus. Ya, coba-coba itu bagus. Pertanyaannya bagaimana ini lalu kalau yang mereka masih gagap dengan teknologi. Hari-hari ini saya pikir mencari orang yang melek teknologi itu di tetangga kita, teman kita, anak kita, ponaan kita, murid kita, sekarang jago-jago lah kalau soal-soal kayak begitu. Jadi saya ingin mengajak, ayo tetap berkreasi, sebagaimana tadi konsep yang kita bahas tadi, kita mesti berkreasi. Apalagi begini, kadang-kadang kalau kita mau berusaha, pikirannya adalah modal. Dan memang benar, setiap usaha memang butuh modal. Pemerintah itu menyediakan modal yang tidak sedikit. Sangat besar modal yang disiapkan oleh pemerintah. UMKM itu disiapkan modal yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Hari ini dana yang terambil di bank oleh UMKM dari target 30 juta pelaku UMKM itu baru beberapa juta yang memanfaatkan kredit usaha rakyat itu, KUR itu. Dan sekarang persyaratannya sangat simpel, sangat simpel, dan itu tanpa jaminan aset. Jaminannya hanya perencanaan dan mungkin order-order. Itu sudah bisa datang ke bank dan mendapatkan kredit.
Apakah mudah? Ya saya tidak ingin mengatakan itu mudah. Tapi jangan mengatakan sulit kalau belum dilakukan, gitu. Itu yang penting. Kalau dulu orang itu kan ke bank takut segala macam. Sekarang menurut saya, ayo Mbak Mardiah mesti mempelopori ini sebagai ketua Fatayat ya. Teman-teman yang mungkin sudah punya usaha, diajak ke bank, BRI terutama. BRI. Bahkan sekarang ini lagi mau melakukan secara massal, secara masif, kredit untuk usaha ultramikro. Ultramikro. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita mesti melakukan itu. Dan ayo masuk kepada dunia digital. Karena faktanya bahwa 88% yang tidak masuk pada dunia digital, UMKM yang tidak masuk dunia digital, itu sekarang KO. Banyak yang mati. Yang masih hidup itu 12% dari UMKM kita. Dan itu karena mereka masuk pada digital marketing. Jadi ini fakta dan hasil riset ya dari Bank Indonesia. Jadi saya kira kita mesti manfaatkan. Dari mereka yang masuk ke dunia digital itu 27 hampir 30% itu penghasilannya justru di masa pandemi itu naik meroket luar biasa. Nah ini tolong mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan inspirasi teman-teman ya. Sekarang ini UMKM banyak sekali kemudahan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu para pengamat mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti memberikan karpet merah kepada UMKM. Karena banyak sekali fasilitas yang disiapkan melalui perintah undang-undang ini. Satu modal tadi itu kalau usaha kecil itu berapa? 50 juta ke bawah kalau salah ya, atau 30 juta ke bawah ya. Usaha mikro ya, usaha mikro. Dan peluang ini sangat sayang kalau kita tidak manfaatkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Yang sangat pandai memanfaatkan modal dari perbankan ini nuwun sewu. Saya ingin menyebut enggak enak. Rata-rata Chinese ya. Rata-rata Chinese. Ini yang dikeluhkan sejak dulu oleh Pak Yusuf Kalla itu uang di bank itu tidak dipakai oleh kita. Dulu NU ketika mau bikin bank oleh Pak Yusuf Kalla nggak usah. Karena uang di bank pemerintah itu begitu banyak dan tidak termanfaatkan. Nah ini bagaimana dimanfaatkan? Ayo bareng-bareng kita manfaatkan. Nah tolong ini manfaat. Toh NU sudah punya pilihan di dalam penentuan hukum bunga bank ini bagaimana? Ada yang memang masih ada yang mengatakan riba, tapi ada yang mengatakan tidak riba. Nah artinya halal. Nah, dan kita semua sudah melakukan itu semua, saya kira kita menjadi customer bank semua kan. Nah, jadi ini sudah tidak menjadi hambatan lagi soal syariah, jadi saya kira kita bisa melakukan itu. Lalu kita sekarang kalau mau bikin PT itu juga prosesnya gampang. Perizinan juga sekarang dipermudah. Karena dulu itu hambatan usaha kecil itu adalah dua, satu modal, yang kedua perizinan. Sekarang perizinan gampang. Untuk teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif, itu hak cipta itu sekarang juga hak kekayaan intelektual, itu sekarang juga prosesnya sangat cepat, gampang sekali untuk bisa dilakukan. Jadi sekali lagi saya ingin ngajak kepada teman-teman, ayo kita memulai, ayo kita bergerak. Dan tadi Mas Lutfi juga menyampaikan konsepnya, kita mesti berjejaring ya. Kita ada forum yang memungkinkan kita saling belajar, dan saya kira Fatayat ini paling jago. Dan terakhir memang kalau ada apa-apa silakan tanya ke Profesor Widodo dan silakan tanya kepada Mas Lutfi ya. Saya mengajak itu sehingga nanti benar-benar kita semua ini menjadi sebuah jejaring yang produktif ya secara ekonomi khususnya untuk umat kita. Karena salah satu keprihatinan apalagi ngomong Kebumen ini termasuk daerah termiskin se-Jawa Tengah, Prof. Jadi ini
tentu setiap usaha, setiap kegiatan saya mesti ingin mengarahkan untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Dan Fatayat saya kira tidak boleh tidak, harus sangat peduli soal ini. Tidak boleh Fatayat kegiatannya hanya ngaji, pengajian, sholawatan, segala macam, itu jangan. Pengajian, sholawatan itu bagus, itu harus tetap dilestarikan. Tapi kalau hanya itu hampir-hampir kita sebagai organisasi tidak ada gunanya. Karena tanpa Fatayat pun pengajian tetap jalan, tanpa Fatayat pun sholawatan tetap jalan. Ini sudah diwanti-wanti oleh Gus Dur sejak tahun 83 itu. Sebelum Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU, beliau sudah mengatakan bahwa tanpa NU tahlilan jalan, tanpa NU sholawatan jalan, tanpa NU perjanjian jalan. Sudah jalan maksudnya. Memang dulu NU yang menggerakkan. Nah sekarang bukan berarti kita